Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asrul, pengelola objek wisata permandian alam kolam rendam air panas Desa Sungai Medang, mandi dan terapi badan bersih bakteri mati. Baik, di sini saya agak sedikit lari daripada materi karena channel saya bikin khusus ingin menceritakan tentang atau mengekspos budaya, potensi wisata dan wisata yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, karena memang kita akui dan fakta bahwa Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini sangatlah kaya sumber daya alamnya, yaitu terutama di sektor pariwisata dan potensi wisata cagar budaya. Jadi di sini saya melihat para elit-elit atau pembesar-pembesar yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci kurang berminat atau kurang memahami apa itu potensi yang kita miliki. Memang kita akui umumnya dan budaya masyarakat Indonesia ini lebih kepada birokrasi. Mereka ini hanya ingin mengelola saja, tapi tidak mau atau tidak ingin memikirkan bagaimana dia bisa mengelola. Saya berpengalaman di Malaysia dan saya lihat persekitaran di Malaysia begitu pelancong-pelancong atau para wisata datang dari berbagai negara. Melihat Malaysia itu, mereka ini orang-orang negara maju, mereka ini lebih untuk memilih destinasi wisata yang sifatnya masih alam. Tapi di antara sementara kita yang mohon maaf tanda kutip yang belum begitu maju atau modern, ini lebih memilih yang sejenis yang dimodernkan. Contohnya mall, pergi ke tempat diskotik, pergi tempat apabila ini yang dimodernisasikan. Tapi kita ini kurang untuk memilih atau menikmati betapa indahnya alam kita, alam semula jadi. Apalagi di Kabupaten Kerinci ini sawah yang begitu membentang dan bukit-bukit, gunung-gunung yang menjulang tinggi masih asri dengan pepohonan. Kita ini lebih tidak begitu memperhatikan, tapi kemungkinan karena kita hidup dalam lingkup ini, apabila orang luar datang ke tempat kita, ke daerah kita, dia betul-betul memuji kebesaran Allah. Masya Allah, subhanallah, cantiknya tempat ini, Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ini adalah surga yang tersembunyi. Tapi kembali kita kepada pengalaman saya atau logika saya. Pernah satu bangsa warga negara yang tidak saya sebutkan nama menyatakan bahwa Indonesia ini merdeka tahun 45. Sedangkan negara tetangga kita ini merdeka tahun 65. Tapi kata mereka, Indonesia ini masih dalam cengkeraman jajahan. Kenapa mereka katakan dalam cengkeraman jajahan? Ya, saya balik ke Indonesia, saya perhatikan para pembesar-pembesar
para elit-elit tidak mempedulikan hanya formalitasnya saja, mengatakan bahwa kita kaya dengan sumber daya alam, kita kelola di sektor pariwisata, tapi pelaksanaannya nihil. Nihil sangat. Sementara orang-orang dari luar daerah atau luar kota atau luar negara sekarang ini ingin secara halus menguasai sumber daya alam yang kita miliki ini, menguasai Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, karena tempat kita ini adalah potensi yang sangat bagus. Dan tempat-tempat kita ini adalah minat wisatawan mancanegara. Memang kita akui, karena transportasi ke tempat kita ini sulit. Karena mungkin berhari-hari atau berminggu-minggu datang ke tempat kita. Insya Allah program pemerintah provinsi melebarkan lapangan Depati Parbo menjadi lapangan nasional. Jadi orang dari Malaysia, orang dari Jakarta bisa 40 menit, 30 menit sampai ke tempat kita. Apabila kita sudah dikunjungi atau sudah beroperasi jasa transportasi udara, otomatis insya Allah kita akan dikunjungi puluhan ribu orang per hari. Jadi marilah kita yang memukim di sini atau putra daerah sini, bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum tamu-tamu kita ini datang. Kita mempersiapkan diri, jangan ibarat orang tamu mau datang ke rumah, kita stop. Oh jangan dulu, tunggu dulu, kami bersih-bersihkan rumah. Jangan gitu. Rumah sudah standby dan tempat kita sudah siap. Tamu datang, kita sambut dengan baik. Oke, kembali kepada saya mohon kepada para elit-elit, pemikir-pemikir yang sudah bergelar S1, S2, Prof, juga S-Teler. Marilah kita bersama-sama secara mandiri. Bagaimana kita ini menciptakan atau memotivasi masyarakat kita, warga kita ini agar bisa hidup mandiri, tidak ketergantungan kepada birokrasi. Yang saya perhatikan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu merasa tidak puas hati, tapi kalau mau mana tahu untuk pencerdasan, ya, berargumen, beradu argumen dengan saya siap dimanapun saja. Saya lihat cara-cara kita berpikir. Salah satu contoh, banyak para aktivis S1, S2. Loh, berapa lama mereka ini kuliah untuk mengambil sarjananya? S1 sudah sampai 4 tahun kalau lulus, apalagi S2. Kasihan kita, apabila sudah tamat sekolah, tamat kuliah, mereka ini masih mengemis pekerjaan. Salah satu contoh misalkan honor di suatu tempat puluhan tahun. Apakah dengan birokrasi ini kita besar? Dengan birokrasi saja kita bisa dihormati? Apakah dengan birokrasi saja kita bisa disanjung-sanjung? Cobalah. Saya menghimbau, saya bukan membanggakan diri ya, cuman pengalaman. Cobalah kita mandiri. Kalau kita mandiri, berwira swasta, berusaha sekecil apapun usaha kita, itu kitalah bosnya. Tapi kalau kita di sektor yang lain-lain, kita birokrasi, setinggi apa pangkat kita, kita adalah bawahan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf saya sampaikan ini. Saya lihat ini memang ini panggilan jiwa. Saya lihat baru ini pilkada, pileg, pilpres. Saya lihat para tim duduk bermalaman di posko. Apakah esok nggak ada yang mau dikerjakan? Apakah esok kita nggak ada pekerjaan? Nggak mengganggu kesehatan kita? Apakah kita besar, kita dihormati karena kita jadi tim? Karena kita jadi orang dalam? Bukan, bos.
pencitraan kita bisa naik, kita bisa dihormati karena finansial, pola pikir kita ini bisa dihormati. Salah satu contoh, apabila kita beradu argumen atau mengajukan visi dan misi kita, kita akan meningkatkan ekonomi. Kalau ekonomi kita sudah baik, ekonomi keluarga kita sudah baik, adik-beradik kita, ponakan-ponakan kita sudah baik, otomatis terbangun sendiri pencitraan kita. Oh iya, Bapak itu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, inilah yang saya maksudkan. Indonesia ini masih dalam jajahan. Walaupun kita merdeka tahun 45. Jajahan apa? Jajahan elit politik dan elit kekuasaan. Membuangkan waktu bertahun-tahun seolah-olah kita itu bisa besar, bisa dihormati di situ. Padahal ada banyak jalan, bro. Tuhan bagikan kita potensi yang sangat-sangat luar biasa di Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini. Nah, mulai sekarang marilah kita sama-sama berpikir. Sekali lagi saya mohon maaf dan materi saya agak lari, cuman ini adalah panggilan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.